Film ini menceritakan tentang 4 kakak beradik berandal yang tinggal di tepian kota dan terpaksa harus mencuri sebuah bank untuk biaya pengobatan ayahnya yang sedang sakit keras. Mereka ini bernama Ibra sebagai anak tertua, Elzan sebagai anak nomor 2, Ammar sebagai anak nomor 3, dan adiknya yang paling kecil bernama Ical. Mereka berempat ini dibesarkan oleh satu orang ayah bernama Pak Musa tanpa seorang ibu karena ibunya meninggal dunia saat melahirkan Ical. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Eits, intro dulu. Saya sarankan kepada Anda yang belum menonton film ini sebaiknya ditonton dulu ya, karena ini 100% full spoiler. Untuk Anda yang sudah, mari kita menikmati alur ceritanya sambil rebahan. Mantap. Di awal film saja kita sudah melihat gimana nakalnya kakak beradik ini. Di awal film kita akan melihat Ibra, Elzan, dan Ammar datang mengganggu acara senam emak-emak, yang akhirnya membuat ibu-ibu ini menjadi kesal dan mengejar mereka bertiga. Melihat amarah ibu-ibu itu, mereka bertiga lari sambil mengejek-ngejek dengan tengil. Setelah lari cukup jauh, sampai di jalan besar mereka bertiga melihat mobil pickup yang sedang lewat. Tanpa pikir panjang, langsung saja mereka bertiga naik ke dalam bak mobil itu dan kabur sambil berjoget-joget. Kalau gua nih jadi supir pickupnya, langsung berhenti dah tuh biar dihakimi sama ibu-ibu. Scene pun berpindah. Setelah mereka sudah di rumah, di dalam kamar mereka sedang ribut-ribut sambil menghidupkan musik. Mendengar keributan itu, ayahnya mendatangi mereka berempat ke dalam kamar dan menyuruh Ical untuk belajar di luar kamar agar bisa lebih fokus dan bisa menjadi orang sukses, tidak seperti ketiga abang-abangnya ini. Ya Pak. Cepat turun. Bermusik di pasar aja. Akhirnya, mereka bertiga, Ibra, Elzan, dan Ammar, pergi keluar menuju ke tempat ring tinju jalanan untuk berjudi. Sampai di sana, mereka menonton Jamila kekasihnya si Ibra yang sedang bertanding. Saat sedang asik menonton, mereka melihat Ical, adik bungsunya juga ada di sana ikut menonton. Melihat itu, mereka langsung mendatangi Ical dan memarahinya. Tetapi berbeda dengan Elzan yang sangat menyayangi Ical. Dia membelanya dan membiarkan Ical ikut menonton pertandingan itu. Dan mereka berempat pun menonton Jamila yang sedang bertanding. Jamila berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan merayakan kemenangan Jamila dengan mabuk-mabukan. Tanpa mereka sadari, Ical pun ikut mabuk-mabukan malam itu. Akhirnya melihat Ical yang sudah mabuk, mereka memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka mengendap-endap membuka pagar untuk masuk ke dalam rumah agar tidak ketahuan oleh bapaknya. Tapi si Ammar ini dengan PA dan kesialannya membuat pagar rumahnya itu copot. Namun siapa sangka, ayahnya sudah menunggu mereka berempat di dalam rumah. Akhirnya mereka berempat pun dimarahi dan dimaki-maki oleh bapaknya. Karena bukannya menjaga Ical, mereka malah membawa Ical untuk mabuk. Oh, kacau ini. Ini juga. Mau jadi jagoan kamu? Hah? Ya? Hah? Mau jadi jagoan? Bilang mau jadi jagoan? Hah? Udah hebat ya? Hah? Kamu juga udah hebat? Di pagi harinya, Pak Musa mengantar Ical yang masih duduk di bangku SMP untuk berangkat sekolah. Dalam perjalanannya, Pak Musa menasihati Ical untuk melanjutkan pendidikannya setinggi-tinggi mungkin dan tidak mengikuti jejak para abang-abangnya ini. Sesampainya di simpang jalan, Pak Musa berpamitan dengan Ical untuk berangkat kerja. Belum jauh berjalan, Ical malah putar balik dan bolos sekolah. Setibanya Pak Musa di tempat kerja, ia malah diolok-olok sesama rekan kerjanya karena sudah tua dan sering sakit-sakitan. Dulu mungkin semua orang takut sama Bapak. Tapi sekarang, masa Bapak udah lewat. Di lain sisi,
kita akan melihat Ammar yang sedang asik bercanda dengan teman-temannya di sebuah warung kopi. Saat sedang asik-asiknya bercanda, Ammar melihat Asti sang pujaan hatinya lewat di dekatnya. Langsung sajalah digodanya. Assalamualaikum Asti. Aduh. Waalaikumsalam. Ternyata ayahnya Asti yang bernama Pak Haji berada di belakang mereka dan langsung memarahi Ammar dan menyuruhnya datang ke rumahnya. Mar, gak ada pekerjaan lain selain ganggu perempuan. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Udah, belum dalam. Cari dong kegiatan yang positif. Kan siapa tahu jodoh Pak Haji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbeda dengan Ibra, baru saja dia sampai di tempat kerjanya, dia malah melihat rekan kerjanya digoda dan dilecehkan oleh customer di tempatnya bekerja. Melihat itu, Ibra langsung menghajar dan mengusir customer tersebut. Bukannya dapat pujian, dia malah dimaki-maki oleh bosnya. Apa? Yo, ya bos, suruh dia kesini. Saat sore harinya, Ical sudah pulang ke rumah. Karena di rumah ini tidak ada orang, Ical kepikiran untuk melepaskan hasratnya dan mengambil komik Ahui-Ahui yang disembunyikan di dalam lemari. Belum aja sempat hasratnya terlepaskan, ayahnya pulang yang membuatnya terkejut. Ia merasa kasihan melihat ayahnya semakin sakit-sakitan. Sudah belajar sudah. Keesokan paginya, Pak Musa kembali mengantarkan Ical ke sekolah. Saat Pak Musa ingin memberi uang belanja, Ical langsung menolaknya dengan beralasan uang belanjanya kemarin masih ada. Akhirnya, mereka berpisah di simpang. Pak Musa berangkat bekerja, si Ical malah bolos sekolah lagi. Dan pergi ke tempat minigame atau warnet yang biasa kita sebut. Di saat sedang asik dan sibuk bermain, si Ical didatangi 3 preman penjaga di sana karena main tidak pernah membayar. Saat Ical mau dipukul, Ibra datang yang membuat ketiga preman tersebut ketakutan dan kabur. Ibra langsung memarahi Ical karena dia bolos sekolah. Ical langsung menepis omongan Ibra dan menjelaskan kepada Ibra alasannya dia tidak berangkat ke sekolah karena dia malu belum membayar uang ujian. Mendengar omongan Ical tersebut, Ibra langsung menyuruh Ical untuk segera pulang. Dan dia berjanji akan segera mencarikan uang untuk membayar uang sekolah Ical. Ical kan malu sama teman-teman. Scene pun berpindah ke si Ammar yang mendatangi rumahnya Asti. Ayahnya Asti menceramai si Ammar dan memberikannya pekerjaan untuk menjadi supir. Mendengar itu, Ammar sangat senang karena mempunyai lebih banyak peluang untuk mendekati anaknya Pak Haji. Minum. Saat tengah asik mengobrol, Asti izin ke ayahnya untuk pergi ke pengajian. Mendengar itu, si Ammar langsung izin ke ayahnya Asti untuk pergi karena ada urusan. Tapi ayahnya Asti udah tahu akal bulusnya, langsung menarik si Ammar dan menahannya. Emang si Ammar ini pantang ngelihat peluang dikit aja deh nih. Pasti pergi pengajian dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Bah, ada janjian bah sebenarnya, lupa bah, bentar ya bah. Duduk dulu. Di malam harinya, Ibra sudah mendapatkan uang untuk membayar uang sekolah Ical dan meletakkannya di sebelah bantal Ical yang sedang tertidur. Keesokan paginya saat sedang bersantai meminum kopi, Ibra didatangi ayahnya yang mengetahui Ibra memberikan uang untuk sekolah Ical dan langsung mengembalikan uang tersebut kepada Ibra. Pak Musa menegaskan kepada Ibra, urusan keuangan Ical itu adalah tanggung jawabnya dan jika Ibra memiliki uang lebih, sebaiknya lanjuti saja kuliahnya. Gak perlu. Ya kenapa? Bapak tegesin sekali lagi. Urusan sekolah Ical, tanggung jawab Bapak. Ical, ayo berangkat. Di malam harinya, Ical melihat ayahnya pulang bekerja dan kondisi kesehatannya semakin memburuk. Di esok hari, saat si Ammar sedang bekerja menjadi supir untuk mengantar anak-anak pergi ke sekolah, dia melihat Asti sedang berjalan kaki sendirian. Langsung dah tuh angkot berhenti.
Dia mengajak Jamila untuk naik angkot bersamanya dan menyuruh bocil yang duduk di depan untuk pindah ke belakang. Tapi bocil itu nggak mau. Akhirnya Ammar menyogok bocil tersebut, baru deh tuh bocil pindah ke belakang. Cuma 5.000. Lu sama juga nggak dapat kali. Akhirnya Asti luluh dan menerima tumpangan dari si Ammar. Di malam harinya, kita akan melihat Jamila sedang bermesraan dengan Ibra menghabiskan waktu di pasar malam. Sepulang dari sana, Jamila memberitahu Ibra bahwa ayahnya sudah berhenti bekerja. Mendengar itu, Ibra langsung terkejut dan merasa tidak percaya dengan omongan Jamila. Oh iya, Bra. Bapak udah berhenti kerja ya? Kata siapa? Tetangga gue, Kang Acel. Dia kerja bareng Bapak. Keesokan harinya, Ibra mengikuti ayahnya yang sedang berangkat bekerja untuk memastikan omongan Jamila. Ibra melihat dengan matanya sendiri kalau ayahnya tidak pergi bekerja, melainkan pergi ke warung pinggir jalan. Melihat hal tersebut, Ibra merasa sedih. Agus sedih. Dan merasa menjadi anak yang tidak berguna, tetapi Jamila terus menyemangati Ibra dan meyakinkannya. Di pagi harinya, mereka dibuat terkejut melihat ayahnya tergeletak di lantai. Mereka langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter memberitahu Ibra bahwa ayahnya harus segera diobati. Dan Ibra dibuat pusing karena tidak memiliki uang untuk membayar berobat ayahnya di rumah sakit. Akhirnya, Ibra mencoba mendatangi tempat kerjanya dan meminjam uang kepada bosnya. Ia memberitahu bosnya bahwa ayahnya sedang berada di rumah sakit dan harus segera diobati. Tapi bukannya mendapatkan pinjaman, Ibra malah dihina-hina dan diolok-olok oleh bosnya. Mendengar omongan bosnya tersebut, membuat hatinya sakit. Orang miskin kan dapat fasilitas rumah sakit gratis. Enak kan jadi orang miskin. Akhirnya Ibra menyusun rencana dengan Jamila dan kedua adiknya untuk mencuri dompet para pelanggan di tempatnya bekerja. Saat menjalankan aksinya, bukannya mencuri uang customer, Jamila malah mencuri dompet bosnya Ibra. Di saat hendak pergi, mereka malah ketahuan, yang membuat mereka harus berkelahi dengan anak buah bosnya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya mereka bisa melarikan diri dan mengumpulkan uang tersebut. Saat sedang mengumpulkan hasil pendapatan mereka, ternyata uangnya masih kurang. Melihat itu, Jamila menyuruh mereka untuk mempertaruhkan semua uang tersebut ke dalam pertarungan tinjunya di esok malam. Mendengar itu, mereka semua menyetujuinya. Di esok harinya, Jamila memulai pertaruhan tersebut, tetapi apesnya Jamila malah kalah di dalam pertandingan itu, yang membuat mereka malah kehilangan semua uangnya. Karena sudah tidak memiliki uang lagi, Ibra mendatangi tempat kerja ayahnya yang lama untuk mendapatkan bantuan berobat ayahnya. Tetap saja hal baik tidak datang ke mereka. Lagi-lagi ia malah dihina oleh mantan bos tempat ayahnya bekerja dan malah diusir paksa. Karena udah tidak ada harapan lagi, melihat penyakit ayahnya semakin memburuk, Ibra memiliki rencana untuk mengajak kedua adiknya merampok bank di tempat ayahnya pernah bekerja, agar mendapatkan uang instan dengan cepat. Awalnya Elzan menolak, tapi setelah ia diyakinkan kembali dengan abang dan adiknya, ia akhirnya setuju dengan rencana Ibra. Pikir gampang rampok bang? Hah? Kalau kita ditangkap gimana, bro? Kalau kita dipenjara gimana, bro? Kalau kita mati gimana, bro? Di pagi harinya, mereka bertiga langsung menjalankan aksinya dan menuju ke bank tempat ayahnya pernah bekerja. Saat di jalan, mereka mendengar sesuatu di dalam bagasi belakang mobil. Apaan itu? Zan, cek Zan, cepetan. Saat dicek Elzan, ternyata itu si Ical yang bersembunyi di dalam bagasi. Ternyata si Ical ingin ikut membantu abangnya karena mendengar obrolan abangnya yang merencanakan untuk merampok bank. Awalnya mereka tidak ingin melibatkan adik bungsunya, tapi karena waktu sudah mepet, mereka terpaksa mengizinkan adiknya untuk ikut dan menjaga di dalam mobil. Akhirnya, mereka memulai perampokan tersebut.
Awalnya semua berjalan dengan lancar, tetapi Elzan malah membuat kekacauan dengan menolong pengunjung bank yang terkena serangan jantung. Mendapati kesempatan itu, security bank langsung menembak si Elzan. Untungnya, tembakan tersebut meleset dan tidak mengenainya. Di saat sedang bersih tegang, si Amar kocak ini malah nolongin bayi yang sedang nangis, dan langsung dong security yang menembaki si Amar. Si Amar langsung tergeletak di lantai. Lagian ini mau maling cuma kelakuannya ada aja mulu ya. Melihat itu, Elzan langsung menyerang dan menghajar security bank yang menembaki adiknya. Setelah selesai mengumpulkan uang, Ibra segera keluar menuju ke tempat adiknya. Baru saja berjalan, ia langsung didor oleh security yang lain dan begitu juga si Elzan. Tetapi, Ibra masih bisa berdiri dan langsung menghajar security tersebut hingga terkapar. Melihat kedua adiknya terkapar di lantai, dia merasa sedih dan menyesal telah mengajak adiknya untuk merampok bank. Elzan memaksa abangnya untuk segera pergi karena polisi akan segera datang dan membawa ayahnya untuk berobat ke rumah sakit dengan uang tersebut. Dengan rasa menyesal, Ibra meninggalkan kedua adiknya yang tergeletak. Ibra langsung saja pergi menuju ke rumahnya dan membawa ayahnya ke rumah sakit untuk segera diobati. Setelah melihat ayahnya sudah dirawat dengan baik, ia langsung pergi meninggalkan rumah sakit dan menuju ke tempat pacarnya Jamila dan mengucapkan kata perpisahan kepada sang pujaan hati. Karena luka tembak yang di perutnya sudah makin memburuk dan membuatnya kehabisan darah. Akhirnya, Ibra menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang kekasih. Tidak lama kemudian, polisi langsung berdatangan untuk menangkapnya. Dan film pun tamat. Film ini berakhir dengan Ibra yang meninggal, Elzan dan Amar berakhir di dalam penjara. Untuk film sequel pertaruhan ini ada lanjutannya di pertaruhan series. Ending yang sangat menegangkan. Demikianlah alur cerita dari film Pertaruhan The Movie. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Nyalain juga tombol loncengnya agar Anda dapat mengetahui postingan terbaru dari kami. See you!